sakit pertama tuh kakaknya, itu tuh batuk pilek. Tapi kalau di kakaknya tuh batuk pileknya ya kayak batuk pilek biasa aja gitu. Nah kalau Kalundra sendiri, ini saya memang sempat demam di rumah. Aku pantau demamnya tuh 3 hari. Tektokan juga sama dokter spesialis anak, memang yang pegang mereka dari lahir. Nah di hari keempat itu malam-malam batuknya tuh kayak tambah parah gitu karena ternyata ada lendir kan di dalam yang dia nggak bisa keluarin sendiri gitu. Jadi batuknya tuh kayak dibilang ada lendirnya tapi kayak kering gitu. 1 menit tuh berapa kali batuk. Jadi benar-benar kayak sesek banget. Akhirnya disaranin sama dokter ke IGD aja. Pas di IGD dicek, sebaiknya memang dirawat. Mereka ini tuh biasanya batuk ya normal-normal aja, cuman memang kalau Kalundra belum bisa ngeluarin lendir. Alhamdulillah sih kalau dibilang panik enggak, tapi kalau dibilang sedih ya pasti kesian ya ngelihat anak harus diinfus segala macam. Cuman aku pastikan kemarin juga ngambil nusuk infusnya ngambil darahnya tuh udah pada jago-jago susternya, jadi anaknya juga cuman ya nangis-nangis manja aja. Selama dirawat di sini dia udah lebih bisa keluar. Jadi di sini lebih keluarnya lebih cepat dengan muntah karena kan ada treatment nebu juga kan di nebu itu sehari itu 4 kali nebu gitu. Terus juga kan dia ada obat tambahan dari infusannya juga untuk radangnya juga ditambahin juga. Jadi batuknya nggak separah di rumah gitu. Cuman kalau untuk pemberian antibiotik sampai saat ini alhamdulillah memang belum diperlukan antibiotiknya karena kemarin udah dicek hasil labnya semuanya masih bagus. Sebenarnya ini jalan-jalan lewat darat pertama di masa anak aku yang kedua tuh udah mulai mengerti kan gitu. Karena kan ini anak pandemi. Dia tuh begitu lahir 6 bulan pandemi. 2 tahun ini dia nggak kemana-mana gitu. Sempat aku bawa ke Bali cuman masih belum terlalu ngerti. Jadi ini jalan-jalan pertama kali yang memang mereka berdua nih udah mulai ngerti banget. Dan mereka tuh happy banget. Aku pilih, tadinya kita mau jalan tuh malam, jadi begitu nyampe sana pagi bisa aktivitas kan gitu, nggak membuang waktu juga sebenarnya karena anak-anak bisa tidur full di mobil. Cuman waktu pas kita ngerencanain ke Jogja ini pas banget kejadian sahabat aku juga kecelakaan, Vanessa gitu. Jadi itu sih sebenarnya bikin shock kita juga ya, dan ada ketakutan tersendiri jujur benar-benar ada rasa down gitu, kayak wah mau lewat jalan darat takut ya gitu. Cuman kan balik lagi aku ingat semua kembali lagi ke takdir. Kita cuman bisa berusaha yang terbaik gitu. Gimana caranya ya jalannya nggak usah ngebut-ngebut dan sebagainya. Nah akhirnya pergi ke Jogja, alhamdulillah semua lancar nih berangkat. Anak-anak juga happy. Kita nggak jadi berangkat malam nih, kita jadi berangkatnya subuh. Mereka bisa ngeliat pemandangan di jalan juga, mereka bisa masih bisa aktivitas lah sedikit-sedikit gitu. Itu agak lama berangkatnya, sekitar 12 jam ke Jogja. Harusnya kan 8 jam ya, karena kita berhenti-berhenti dulu dan jalannya santai banget. Nah itu dia yang gak disangka-sangka dan yang sebenarnya kita takut-takutin tuh nyaris banget gitu. Tiba-tiba pas kita mau masuk tol kayak berasa kok kayak ada yang keseret gitu. Ternyata ada besi panjang banget segini, terus itu satu sisi tuh nusuk ban masuk dan satu sisi lagi tuh ngehantam bodi mobil kita. Jadi ada besi di jalanan gede banget gitu. Abis itu pas kita berhenti langsung saat itu juga bannya tuh bolong dan tadinya kan maksudnya mau cari tempat berhenti yang lebih nyaman gitu biar anak-anak bisa nunggunya enak. Ini udah nggak bisa jalan lagi, mesti ganti ban di tempat. Untungnya dari 2 mobil, yang satu itu mobil tanpa ban serep karena memang didesain nggak bawa ban serep. Yang satu lagi ini mobilnya ada ban serep, yang kena ini mobil yang ada ban serep untungnya. Jadi kita langsung ganti ban serep, terus alhamdulillah bisa jalan lagi gitu. Nah Kak, mungkin dari kejadian dari awal mungkin
ketusuk bannya sampai akhirnya sadar itu berapa lama sih mungkin gitu kan? Sebentar, karena memang kenceng banget suaranya. Jadi begitu kena beberapa detik kemudian nih kita langsung minggir gitu. Dan memang jalannya juga nggak kencang-kencang. Soalnya kan itu belum di jalan tol. Mungkin kalau di jalan tol kan juga kecepatannya juga nggak sepelan-pelannya di jalan tol berapa sih gitu. Pasti kan bisa agak oleng gitu. Ini untungnya masih di jalanan biasa. Dan kempesnya juga dia pelan-pelan, begitu berhenti baru kempes banget. Langsung di situ Langsung ganti ban gitu ya, kita nggak mau panik ya, karena kalau kita panik nanti bisa jadi trauma tersendiri buat anak-anak kan gitu. Kita berusaha tetap fun, palingan suami aku ngurus untuk ganti bannya, aku cari tempat nih apa ya, ada warung, jajan-jajan di warung, terus udah gitu sempat ngelihat sawah sebentar. Kebetulan aku dan suami orangnya suka nggak terlalu serius-serius banget ya, jadi kayak dibawa santai banget gitu. Suami pun juga tahu gitu sebenarnya aku panik. Ya gimana ya, namanya juga kan ini mobil baru banget kan gitu. Ya ada kondisi kejadian kayak gini juga kayak sayang juga ya mobilnya ya gitu. Maksudnya cuman suamiku balik lagi nenangin gitu. Aku juga nggak mau ke anak-anak nunjukin ya udah, maksudnya memang kejadian ini buat kita tuh udah yang terbaik gitu. Kita masih dilindungin, kejadiannya cuman bannya bolong aja ya udah alhamdulillah. Cuman kenapa aku sharing supaya mungkin teman-teman yang lain bisa lebih hati-hati gitu. Itu aja sih. Kalau besinya kenapa bisa nancep? Besinya tajam banget di bagian ujungnya gitu. Aku juga sempat nanya, besi kayak gini besi untuk apa ya gitu. Banyak yang bilang besi buat narik rolling door gitu ya. Aku nggak tahu ceritanya gimana, atau mungkin dia jatuh di jalanan, atau nggak mungkin sengaja kelempar atau apa ya, aku nggak mau nyari-nyari tahu kayak gitunya. Yang penting aku cuman yang aku tahu alhamdulillah kita semua selamat, bersyukur masih dilindungi gitu, masih dikasih kejadiannya, masih kejadian yang bisa dibilang nggak terlalu berat lah gitu. Masalah mobil lecet atau apa spakbornya rusak, hilang apa segala macam, ya udahlah, ban juga bolong, ya udah nanti bisa diperbaiki. Enggak, kapok sih enggak ya. Pokoknya intinya sih gini, mau perjalanan apapun, mau darat, mau laut, mau udara, kalau memang udah takdir mau gimana lagi nggak bisa dilawan. Ya mungkin kemarin kalau kemarin kan sebenarnya masih kecelakaan kecil lah gitu, musibah kecil aja sih gitu. Palingan kedepannya aku yang udah sehati-hati itu harus lebih berhati-hati lagi gitu. Kayak udah benar-benar tahu nih, oh ban serep tuh penting banget. Kalau misalkan ada mobil yang nggak dengan ban serep, kemarin kalau itu 2 mobil, yang satu kena yang nggak pakai ban serep dan itu langsung bolong juga, berarti kan kita harus beli ban dulu, mobilnya harus digendong, itu pasti akan lebih ribet juga kan. Jadi jadiin pelajaran ke depannya, harus lebih lebih wise menyikapi situasi, terus cari solusi yang paling baik apa gitu. Sama yang paling penting prepare lah, kalau misalkan mau bepergian jauh prepare, apalagi dengan kendaraan sendiri. Nah, Katia, boleh dong kasih tips mungkin ala Katia sendiri road trip yang aman, tipsnya mungkin seperti apa sih, prepare-nya gitu, apa aja yang mungkin dibutuhin, apa aja yang disiapin? Kalau aku sih, kalau anak-anak yang terutama makanan anak-anak kalau bisa diamanin dulu. Jadi mau berhenti di mana aja juga enak, karena sebaiknya kalau kita road trip bepergian jauh itu memang berhentinya harus banyak. Kadang-kadang tempat pemberhentiannya juga belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita dewasa kan bisa menyesuaikan, kalau anak-anak enggak. Terus kalau nyetir jalannya nggak usah ngebut-ngebut gitu, tapi bukan berarti pelan-pelan juga aman. Yang namanya ngantuk bisa datang kapan aja. Ketika udah mulai berasa ngantuk, bilang sama partnernya. Kalau partnernya bisa gantiin bawa mobil, tapi kalau nggak bisa ya berarti minggir, istirahat dulu, itu lebih baik gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.